Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nurfi Oktaviani SEMM yang terhormat, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan anggota kelompok saya untuk mempresentasikan hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Lutifa Maisha dengan NIM 64220927. Lalu di sini ada teman-teman saya yang bernama Nadila Aulia dengan NIM 64220814, Bulan Suci dengan NIM 64220620, Raisa Saina dengan NIM 64220862, Laila Lutfi dengan NIM 64220772. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Apa itu uji validitas? Uji validitas adalah proses pengujian yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur, seperti kuesioner atau tes, benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bertujuan untuk menilai ketepatan dan kecermatan instrumen dalam mengukur variabel yang menjadi fokus penelitian, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan realitas dan tujuan penelitian tersebut. Lalu di sini ada langkah-langkah uji validitas. Yang pertama, siapkan kuesioner dan kumpulkan data, minimal 20 responden. Yang kedua, input data tersebut ke dalam SPSS. Yang ketiga, gunakan analisis, lalu tekan correlate, lalu tekan bivariate. Yang keempat, centang person, lalu masukkan semua item. Yang kelima, bandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Lalu yang terakhir, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut bisa disebutkan valid. Tabel yang ditampilkan ini merupakan tabel nilai koefisien korelasi R Pearson yang digunakan untuk menguji signifikansi hubungan validitas antar variabel. Dalam tabel ini digunakan R hitung untuk mengetahui hubungan antara setiap item pertanyaan dengan total skor. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan R tabel pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 dengan jumlah responden tertentu. Dalam hal ini, derajat kebebasannya DF sama dengan 300 dikurang 2 sama dengan 298 dan nilai R tabel sebesar 0,1132. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dianggap valid. Next. Berikut merupakan hasil uji validitas X1 pada variabel Customer Experience. Semua indikator pertanyaan dalam variabel Customer Experience memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel 0,1132, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam variabel ini dinyatakan valid. Setiap item pertanyaan pada variabel Customer Experience layak digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Hasil uji validitas terhadap variabel X2 yaitu Customer Relationship Management menunjukkan bahwa seluruh 14 indikator memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1132. Artinya semua indikator dinyatakan valid dan mampu mengukur konsep CRM dengan baik. Next. Selanjutnya ada hasil uji validitas Y, yaitu Service Quality. Hasil uji validitas juga menunjukkan bahwa seluruh 13 indikator memiliki nilai R hitung yang lebih dari R tabel, yaitu 0,1132. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis. Next. Uji reliabilitas, yaitu
Kemampuan alat ukur memberikan hasil yang konsisten saat digunakan berulang kali. Tujuannya untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan bebas dari kesalahan pengukuran. Langkah-langkah uji reliabilitas. Yang pertama, gunakan item yang sudah valid. Yang kedua, masuk ke analyze, lalu scale, lalu reliability analysis di SPSS. Yang ketiga, masukkan semua item, lalu klik OK. Dan terakhir, lihat nilai current batch alpha. Apabila lebih dari 0,7, itu dinyatakan reliable. 0,6 sampai 0,69 itu cukup reliable. Apabila kurang dari 0,6 itu dinyatakan tidak reliable. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan uji reliabilitas X1. Di sini untuk Chrome Base Alpha nilai yang tertera adalah 0,35, 0,835. Jadi untuk nilai Chrome Base Alpha sebesar 0,835 menunjukkan reliabilitas yang sangat baik. End of item-nya menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan 10 item atau 10 pertanyaan untuk mengukur variabel X1. Dengan demikian, instrumen pengukuran ini sangat baik, memiliki stabilitas yang tinggi, dan dapat dipercaya untuk memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, uji reliabilitas X2 menunjukkan nilai Chrome Base Alpha-nya sebesar 0,912 dengan jumlah item sebanyak 14. Nilai ini termasuk dalam kategori sangat reliable karena melebihi angka 0,9 yang merupakan indikator konsistensi internal yang sangat tinggi. Dengan kata lain, instrumen pada variabel X2 tidak hanya layak, tetapi juga sangat dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada uji reliabilitas variabel atau service quality. Dari hasil uji reliabilitas pada variabel service quality menunjukkan nilai convert alpha sebesar 0,874 pada 13 item yang mengidentifikasikan tingkat konsistensi internal yang sangat baik pada instrumen penelitian, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur variabel service quality memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Dapat disimpulkan dari seluruh variabel menunjukkan nilai convert alpha yang melebihi 0,7. Hal ini menandakan bahwa setiap indikator pada masing-masing variabel dalam kuesioner memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya, dari kesimpulan. Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, seluruh item pertanyaan dalam kuesioner menunjukkan nilai korelasi yang lebih besar dari nilai R-tabel dan signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Sementara itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai convert alpha untuk masing-masing variabel berada di atas angka 0,70 yang merupakan batas minimal untuk menyatakan bahwa instrumen bersifat reliable. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.